Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Surti di pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar di pewarisan sifat. Yang akan kita pelajari adalah poin B, yaitu hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat pertama kali diteliti oleh seorang ahli yang bernama Gregor Mendel. Dia menggunakan tanaman kapri dalam penelitiannya karena tanaman kapri memiliki ciri-ciri yang mudah untuk dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai teori hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Dari penelitiannya, maka dihasilkan teori penurunan sifat yang disebut dengan hukum Mendel. Oleh karena itu, maka Gregor Mendel dijuluki sebagai bapak genetika. Ada dua jenis persilangan yang diteliti oleh Mendel. Yang pertama adalah persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, artinya mengawinkan dua individu dengan hanya memperhatikan satu sifat beda saja. Misalnya, hanya melihat warna bunga saja, atau hanya melihat bentuk kelopak saja, atau hanya melihat bentuk daun saja, atau hanya melihat satu ciri lainnya. Dua, persilangan dihibrid, persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda, artinya mengawinkan dua individu dengan memperhatikan dua sifat beda. Misal, mengamati warna bunga dan bentuk bunga, atau mengamati warna biji dan bentuk biji, atau mengamati dua sifat beda yang lain dari individu yang dikawinkan. Baik, kita lanjutkan dengan mempelajari poin yang pertama, yaitu persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan memperhatikan satu sifat beda, artinya menyilangkan dua individu dengan hanya melihat satu sifat beda saja, misalnya warna bunga atau bentuk biji. Saat pembentukan gamet berlaku hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi gen sealel. Maksudnya hukum pemisahan alela secara bebas dari berpasangan 2N menjadi tidak berpasangan N, sehingga setiap satu gamet hanya berisi salah satu gen dari sepasang gen. Contoh yang pertama, yaitu individu berbunga merah heterosiklus bergenotif M besar M kecil, maka akan membentuk dua macam gamet, yaitu M dan M kecil. Individu berbunga merah homozigot bergenotif MM, maka akan membentuk satu macam gamet saja, yaitu M. Mengapa itu bisa terjadi? Setiap individu mempunyai dua perangkat gen atau sepasang gen sealel untuk satu sifat tertentu dan dituliskan dengan dua huruf. Contohnya mawar merah bergenotif MM. Kalimat itu menerangkan individu tersebut adalah tanaman mawar. Dari tanaman mawar tersebut ada satu sifat yang diamati, yaitu warna bunga. Fenotipnya merah, genotifnya MM. Gamet atau sel kelamin hanya memiliki satu perangkat gen untuk satu sifat beda. Maka pembentukan gametnya mengikuti hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, yaitu hukum pemisahan alela secara bebas dari berpasangan 2N menjadi tidak berpasangan atau N. Individu mawar merah bergenotif MM, maka ketika MM ini akan membentuk gamet M dan gamet M. Berarti hanya membentuk satu gamet saja, yaitu M. Sementara untuk individu mawar merah yang bergenotif M besar M kecil akan membentuk gamet M dan gamet M kecil. Berarti hanya membentuk dua macam gamet, yaitu gamet M dan gamet M kecil. Maka dua macam gamet yang dibentuk oleh individu yang bergenotif M besar M kecil. Sementara individu yang bergenotif MM hanya membentuk satu macam gamet saja. Nah, sekarang kita lihat soal berikut. Yang pertama, individu berbunga putih bergenotif M kecil akan membentuk berapa macam gamet dan apa itu gametnya. Yang kedua, semangka berbuah bulat bergenotif B besar B kecil, maka akan membentuk berapa macam gamet dan apa gamet yang dibentuk itu. Kita lihat jawabannya. Individu berbunga putih bergenotif M kecil, maka akan membentuk satu macam gamet saja, yaitu gamet M kecil. Jadi ketika ini memisah menjadi M kecil dan M kecil, sehingga karena hanya satu macam, berarti individu itu hanya membentuk satu macam gamet saja, yaitu M kecil. Semangka
dua macam gamet, yaitu gamet B dan gamet B kecil. Ini jawabannya. Semoga bisa dipahami ya. Mari kita lanjutkan. Persilangan monohibrid dapat dibedakan menjadi monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Nah, sekarang kita belajar di poin A dulu, yaitu persilangan monohibrid bila ada sifat dominan. Kita langsung masuk ke contohnya. Tanaman kapri berbunga merah MM disilakan dengan kapri berbunga putih M kecil M kecil. Bila warna merah dominan, bagaimana rasio fenotip F2? Rasio itu perbandingan. Fenotip itu sifat yang bisa diamati. F2 adalah keturunan kedua dari induknya. Kita lihat bagian persilangan. Untuk menyelesaikan itu kita buat dulu bagian persilangan. P adalah parental. Parental punya fenotip untuk yang jantan merah, yang betina putih. Genotip untuk jantan adalah MM. Genotip untuk yang betina adalah M kecil M kecil. Nah, maka karena dia MM, untuk yang jantan hanya mampu membentuk satu gamet, yaitu M. Untuk betina M kecil dia hanya bisa mampu membentuk satu gamet, yaitu M kecil. Maka ketika terjadi perkawinan atau persilangan, maka M besar akan bertemu dengan M kecil. Jadilah keturunan pertama atau F1. Berarti genotip F1 adalah M besar M kecil. Fenotipnya adalah merah. Nah, tanaman ini akan menghasilkan berapa macam gamet? Ketika ingin memisah akan membentuk gamet M dan gamet M kecil. Nah, sehingga gamet yang dibentuk ada dua macam, yaitu M dan M kecil. F2 itu adalah anak dari perkawinan antara F1 dengan F1. Kita lihat fenotip untuk F1 jantan itu merah, F1 betina juga merah. Merahnya F1 ini adalah memiliki genotip M besar M kecil. Maka yang betina juga M besar M kecil. Berarti gametnya adalah M dan M kecil untuk jantan, M dan M kecil untuk betina. Nah, setelah kita bisa menentukan gametnya, maka kita buat kotak persilangan atau papan punetnya. Ini yang jantan punya dua macam gamet, yaitu M besar dan M kecil. Yang betina juga punya dua macam gamet, yaitu M besar dan M kecil. Ketika gamet jantan M besar, gamet betina M kecil itu terjadi proses pembuahan, maka anaknya tentu akan memiliki genotip M besar M besar. Nah, M besar ini karena tadi sudah M besar ini akan menimbulkan fenotip merah. Nah, kemudian untuk jantan gamet M kecil membuai gamet betina M besar, maka anaknya menjadi M besar M kecil. Ingat tadi sudah disebutkan bahwa warna merah itu dominan. Nah, berarti kalau individu itu memiliki genotip M besar M kecil, maka fenotipnya adalah merah. Sifat yang kita amati adalah merah. Nah, kemudian kalau gamet jantan M membuai gamet betina M kecil, anaknya menjadi M besar M kecil. Nah, fenotipnya apa? Fenotipnya adalah merah. Kemudian kalau gamet jantan M kecil membuai gamet betina M kecil, anaknya menjadi M kecil M kecil. Nah, M kecil ini akan menimbulkan warna putih atau fenotip putih. Sehingga kita lihat di sini ada 4 kotak. Jadi ada 4 kotak. Ya, ada 4 kemungkinan. Maka bagaimana sih perbandingan genotip dan fenotip F2 pada persilangan monohibrid bila ada sifat yang dominan? Kita lihat rasio atau perbandingan genotip. Di sini ada 1 MM, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil M kecil. Maka perbandingannya adalah 1 M besar M besar, 2 M besar M kecil, 1 M kecil M kecil. Nah, bagaimana dengan perbandingan fenotip atau rasio fenotip? Ini akan menunjukkan warna merah, ini juga akan menunjukkan warna merah. Berarti 3 merah berbanding dengan 1 putih. Jadi demikian untuk perbandingan fenotip F2 pada persilangan monohibrid bila ada sifat yang dominan. Terus sekarang kita lihat soal yang pertama, latihan yang pertama. Ayam berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih.
menghasilkan keturunan yang semuanya ayam berbulu hitam. Gen hitam disimbolkan dengan huruf H. Bila F1 disilangan sesamanya, maka tentukan A, B, C, D, E. Nah, dari soal ini yang perlu kita ketahui adalah ayam berbulu hitam ini disilangkan. Ini adalah P, ya. Misalnya ini P jantan. Kemudian ini adalah P yang betina, ayam berbulu putih. Nah, F1-nya mana? F1-nya adalah ayam berbulu hitam yang diberi tanda biru, warna biru. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita membuat langkah yang pertama adalah membuat bagan persilangan. P-nya tadi yang jantan hitam, yang betina putih. Kemudian F1-nya ternyata semuanya berwarna hitam. Nah, semuanya berwarna hitam. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa genotip untuk induk tadi hitamnya adalah H besar, H besar. Putihnya adalah H kecil, H kecil. Gametnya untuk yang jantan adalah H besar, untuk yang putih adalah H kecil. Sehingga F1 ini akan memiliki genotip H besar, H kecil. H besar, H kecil itu kok menimbulkan warna hitam. Berarti warna hitam itu bersifat dominan. Sehingga gamet yang dibentuk dari genotip H besar, H kecil ini adalah gamet H dan gamet H kecil. Nah, yang ditanyakan adalah F2. F2 itu anak hasil perkawinan F1 dengan F1. Kita lihat F1 punya seperti ini. Nah, kita tuangkan di sini. Fenotipnya hitam, genotipnya H besar, H kecil, gametnya H besar dan H kecil. Nah, ini yang jantan, ini yang betina. Bagaimana untuk menentukan? Kita buat papan persilangan atau papan punet. Nah, ini yang jantan, di sini betina. Nah, kita lihat kombinasi H besar dengan H besar ini akan menimbulkan fenotip hitam. Kombinasi H kecil dengan H besar akan menimbulkan fenotip hitam. Jadi genotipnya H besar, H kecil, tapi fenotipnya hitam. Nah, ini juga kita lihat H besar, H kecil menimbulkan hitam, ini juga menimbulkan putih untuk H kecil, H kecil. Sehingga perbandingan genotip dan fenotip F2 pada persilangan tersebut adalah perbandingan genotipnya adalah 1 H besar, H besar, 2 H besar, H kecil berbanding 1 H kecil, H kecil. Nah, rasio fenotipnya ini semua menimbulkan fenotip hitam. Maka rasio fenotipnya adalah 3 hitam dan berbanding dengan 1 putih. Nah, pertanyaan semuanya tadi apa? Kita cek ulang di sini. Ini ada A sampai E. Nah, bagaimana jawabannya? Tuh, kita lihat ya, dari A sampai E. Kita kembali ke sini. Nah, kembali ke pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah tentukan fenotip dan genotip F1. F1. F1 itu kita lihat yang ditanyakan F1 ya. Berarti keturunan pertama. Kita cek keturunan pertama di sini. Ini F1. Genotipnya H besar, H kecil, fenotipnya hitam. Nah, kita lihat. Nah, ini fenotip F1 itu hitam. Genotip F1 adalah H besar, H kecil. Pertanyaan B, peluang F2 adalah ayam berbulu hitam homozigot. Nah, ayam berbulu hitam homozigot berarti ayam yang berwarna hitam tetapi punya genotip H besar pada F2. Kita lihat nih, yang punya H besar warnanya hitam adalah di sini. Berarti 1 dari 4, gitu kan? Nah, maka jawabannya adalah 1/4. Berarti 1 dari 4, maka besar peluangnya adalah 1/4 atau 25%. Yang C, peluang F2 adalah ayam berbulu hitam heterozigot. Nah, ayam berbulu hitam, maaf ini heterozigot ya, bukan homozigot ya. Saya ubah sedikit biar tidak salah. Nah, ayam berbulu hitam heterozigot berarti ayamnya berwarna hitam, punya genotip
bukan bukan H besar, tetapi H besar H kecil ya. Kita lihat kembali ke sini. Nah, yang H besar H kecil ini ada 2, gitu kan? Ada 2. Nah, ini. Sehingga jawabannya adalah 2 dari 4. Maka besar peluangnya adalah 2/4 atau 50%. Pertanyaan yang D, peluang F2 adalah ayam putih homozigot. Ayam berbulu putih homozigot berarti ayam putih dengan genotip H kecil pada F2. Kita cek, ada di sini hanya 1 dari 4, gitu kan? Maka peluangnya adalah 1 dari 4, maka besar peluang itu adalah 1/4 atau 25%. Nah, sekarang yang E, bila F2 ada 100 ekor, berapa banyak ayam yang berpeluang memiliki warna hitam dengan genotip heterozigot? Kita lihat tadi peluang ayam hitam heterozigot adalah 1/2. Nah, ini juga keliru anak-anak. Kita betulkan dulu. Peluang ayam heterozigot adalah 1/2, maka jumlah yang berpeluang menjadi ayam hitam heterozigot adalah setengah kali 100 ekor. Berarti 50 ekor ayam memiliki peluang untuk menjadi ayam hitam yang heterozigot. Oke, semoga bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita masuk ke B, yaitu persilangan monohibrid bila ada sifat yang intermediate. Intermediate itu apa? Tidak ada sifat yang kalah dan juga tidak ada sifat yang menang. Ya, contoh dari persilangan itu adalah tanaman kapri berbunga merah M besar disilangkan dengan kapri berbunga putih M kecil. Terdapat sifat intermediate. A. Bagaimana rasio genotip dan fenotip F2-nya? B. Berapa peluang F2 adalah kapri berbunga merah muda? C. Berapa peluang F2 adalah kapri berbunga merah? Nah, sekarang caranya kita buat bagian persilangan dulu. Jantannya adalah merah, betinanya putih, seperti ini ya. Gamet yang dibentuk itu jantan membentuk gamet M, betina membentuk gamet M kecil. Maka F1-nya kita di soal tadi sudah disebutkan. F1-nya ini mempunyai genotip M besar M kecil. Kalau ada intermediate berarti akan memberikan efek warna merah muda ya, karena ada sifat intermediate. Merah tidak menang atas putih, putih tidak kalah atas merah. Akibatnya apa? Warna itu kemudian akan menjadi kombinasi warna merah muda. Jadi satu catatan bagi anak-anak bahwa ketika muncul warna perpaduan seperti ini berarti ada sifat yang intermediate. Genotipnya apa? Genotipnya M besar M kecil. Kalau dia M besar M kecil, maka gamet yang bisa dibentuk adalah M dan gamet M kecil ya. Oke, nah yang ditanyakan adalah F2. F2 adalah hasil persilangan antara F1 dengan F1. F1-nya seperti ini anak-anak ya. Maka untuk menjawabnya kita buat papan persilangan atau papan punet. Jantan, yang ini betina, gitu ya. Ini simbol jantan ya, ini kurang tanda cucuk ya. Nah, jantan punya gamet M besar M kecil, yang betina juga punya gamet M besar M kecil. Nah, anaknya kita lihat seperti ini. Yang menjadi catatan ketika gamet yang berpadu itu adalah gamet M dan gamet M besar dan M kecil, gitu maksud saya, maka warnanya tidak merah. Mengapa tidak merah? Karena merah tidak bersifat dominan, tetapi ada intermediate, maka M besar M kecil menjadi merah muda. Ada 2 dari 4, gitu ya. Maka perbandingan genotip dan fenotip persilangan monohibrid bila ada sifat intermediate adalah perbandingan genotip atau rasio genotipnya adalah 1 M besar berbanding 2 M besar M kecil
berbanding 1 M kecil M kecil. Fenotipnya apa? M besar akan menjadi merah, M besar M kecil akan menjadi merah muda, M kecil akan menjadi putih. Maka perbandingannya adalah 1 merah berbanding 2 merah muda berbanding 1 putih. Gitu anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, jawabannya dari pertanyaan tadi, bagaimana rasio genotip dan rasio fenotip F2? Kita lihat rasio genotipnya adalah 1 M besar, 2 M besar M kecil berbanding 1 M kecil M kecil. Nah, rasio fenotipnya adalah 1 merah, 2 merah muda berbanding 1 putih. Berapa peluang F2 adalah tanaman kapri berbunga merah muda? Tanaman kapri yang berbunga merah muda adalah 2 dari 4. Maka 2/4 atau 50%. Berapa peluang F2 adalah kapri berbunga merah? Kapri berbunga merah adalah 1 dari 4. Maka peluangnya adalah 1/4 atau 25%. Itu anak-anak, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan persilangan 2 individu dengan 2 sifat beda atau persilangan dihibrid. Artinya apa? Menyilangkan 2 individu dengan hanya melihat 2 sifat beda. Ya. Misalnya melihat warna biji dan bentuk biji. Berarti kan ada 2 yang diperhatikan dalam persilangan itu, warna biji dan bentuk biji. Nah, dalam persilangan dihibrid berlaku hukum Mendel 2, yaitu hukum asortasi atau hukum pengelompokan gen secara bebas. Artinya apa? Pada proses pembentukan gamet, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel. Sekarang kita terapkan seperti ini ya, dengan keterangan berikut. Dalam individu dengan 2 sifat beda, misalnya mangga bulat berwarna kuning. Nah, jadi ada 2 sifat beda yang diamati, yaitu bentuk buah bulat dan warna buah, yaitu kuning. Maka contoh penulisan genotipnya adalah BBKK. Ada berapa macam gamet yang bisa dibentuk oleh mangga bulat kuning dengan genotip BBKK? Nah, kita terangkan sebagai berikut. Bentuk bulat disimbolkan dengan B besar, berarti hanya mempunyai 1 macam variasi gamet, yaitu gamet B. Warna kuning disimbolkan dengan KK, berarti K besar ya, berarti hanya memiliki 1 macam variasi gamet, yaitu K. Maka gamet yang bisa dibentuk oleh individu dengan genotip BBKK, B besar, K besar adalah gamet BK, 1 macam saja. Baik. Nah, sekarang ada satu hal yang perlu anak-anak coba. Gamet apa saja yang bisa dibentuk oleh individu bergenotip? Yang pertama, H besar, B besar, H besar, H kecil, B besar untuk nomor 2, H besar, H kecil, B besar, B kecil untuk nomor 3. Gamet apa saja? Coba silakan untuk dipikirkan sejenak. Nah, anak-anak akan dikatakan menjawab benar bila anak-anak di sini akan menemukan hanya 1 gamet saja, yaitu gamet H besar, B besar. Kalau di nomor 2, anak-anak benar kalau menemukan gamet berapa macam? 2 macam. Apa? H besar, B besar, dan H kecil, B besar. Nah, untuk yang nomor 3, anak-anak dikatakan benar kalau menemukan gamet berapa macam? 4 macam, yaitu yang pertama H besar, B besar, yang kedua H besar, B kecil, yang ketiga H kecil, B besar, yang keempat H kecil, B kecil. Nah, seperti ini. Kita lihat, ya, silakan dibaca. Oke.
Baik, bisa dipahami. Jadi satu macam gamet ya untuk genotif, untuk individu bergenotif H besar, B besar, B besar. Ya, yang nomor 2. Silakan dibaca. Oke, gamet yang dibentuk oleh individu yang bergenotif H besar, H kecil, B besar ini ada 2 macam, yaitu gamet H besar, B besar dan gamet H besar, B kecil. Yang ketiga, nah kalau ini kan satu sifat beda ya, H besar, H kecil mempunyai 2 variasi, yaitu H besar dan H kecil. Untuk B besar, B kecil ini untuk satu sifat beda yang lain ya, berarti mempunyai 2 macam variasi, yaitu B besar dan B kecil. Maka gamet yang bisa dibentuk oleh individu yang bergenotif H besar, H kecil, B besar, B kecil ada 4 macam, yaitu H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, dan H kecil, B kecil. Oke, nah sekarang kita masuk ke setelah anak-anak bisa membuat gamet, maka kita akan masuk ke contoh persilangannya. Marmut jantan berambut pendek berwarna hitam. Ya, untuk ukuran rambut disimbolkan dengan gen PP. Warna disimbolkan dengan gen H besar, H besar. Disilangkan dengan marmut betina berambut panjang warna coklat. Nah ini genotif untuk yang betina. Jadi pendek itu alelnya adalah panjang. Maka di sini P besar, P besar, yang sini adalah P kecil, P kecil. Kemudian warna hitam. Ini alelnya adalah warna coklat. Hitam disimbolkan dengan H besar, H besar. Coklat disimbolkan dengan H kecil, H kecil. Nah, dari persilangan ini ternyata keturunannya semua marmut berambut pendek warna hitam. Pertanyaannya, bagaimana rasio genotif dan rasio fenotif F2 bila F1 disilangkan sesamanya? F1 itu yang mana? F1 itu adalah yang ini, marmut berambut pendek warna hitam yang sudah diterangkan sebagai keturunannya. Oke, untuk menyelesaikan kita lihat papan persilangan. Nah, catatannya seperti ini. Karena dari soal diketahui F1 adalah marmut berambut pendek warna hitam, semuanya berarti gen rambut pendek P dan gen warna hitam H besar itu bersifat dominan. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Karena anaknya semua adalah marmut berambut pendek warna hitam. Maka dikatakan rambut pendek dan warna hitam adalah bersifat dominan. Lah mana yang resesif? Yang resesif adalah rambut panjang warna coklat, itu resesif, sifat yang kalah. Oke, untuk menyelesaikan kita lihat papan persilangan berikut ya. Untuk jantan pendek hitam disimbolkan dengan genotif ini. Nah, untuk yang betina panjang coklat disimbolkan dengan genotif ini. Berapa gamet yang bisa dibentuk oleh jantan pendek hitam? Hanya satu saja, P besar, H besar. Sementara untuk betina juga hanya membuat satu macam gamet saja, tidak bisa yang lain. Ya, hanya gamet P kecil, H kecil yang bisa dibentuk. Diterangkan bahwa semua anaknya atau F1 itu memiliki fenotip pendek hitam, maka bisa dipastikan genotifnya adalah PPHI. Kita lihat PH bergabung dengan yang P kecil, H kecil ya, atau P, ibu menyebutnya lebih cepat adalah PPHI gitu ya. Tapi lah P besar, P kecil, H besar, H kecil maksud saya. Nah, ini kan bisa membentuk 4 macam gamet F1 ini. PH, P besar, H besar, P besar, H kecil, P kecil, H besar, P kecil, H kecil. Nah, F2 adalah anak dari persilangan F1 dengan F1. Kita lihat
F1 itu punya ciri seperti ini, tuangkan di sini. Nah, kita tuangkan di sini. Gamet apa yang bisa dibentuk? 4 macam ya. 4 macam. Maka ketika kita membuat papan punet, itu nanti akan membentuk papan punet dengan 4 gamet untuk jantan dan 4 gamet untuk betina. Ya, ini keterangan mempertegas yang tadi. Kita lihat sekarang papan punetnya. Nah, seperti ini anak-anak buat papan punetnya. Jantan punya 4 macam gamet, betinanya juga 4 macam gamet. Jadi ini F1 jantan, ini F1 betina. Nah, masing-masing ini kita beri nomor ya. Berarti ada 16 nomor atau 16 kotak gitu ya. Nah, Ibu Surti udah kasih contoh 1. Ini di sini, tentu yang lain anak-anak bisa membuat gitu ya. Nah, silakan anak-anak untuk membuat terlebih dahulu. Dicoba. Saya persilakan untuk mencoba ya. Nah, hasil percobaanmu akan benar bila seperti ini. Silakan ya. Ya. Ini ada 16 kotak. Jadi jantan dan betina ketemu di sini. Gamet jantan yang ini dengan gamet betina yang ini bertemu di nomor 2. Kemudian gamet jantan yang ini bertemu dengan gamet betina yang ini menghasilkan anak di nomor 3. Demikian ya variasi di nomor 4 untuk gamet jantan yang P kecil H kecil dengan gamet betina yang P besar H besar seperti ini. Itu dan seterusnya. Ini 16 kotak ini adalah 16 variasi genotip dan fenotip dari individu anak-anaknya ya, individu F2 ya, karena yang kita silangan adalah F1 jantan dan F1 betina. Oke, nah dari 16 ini bisa diidentifikasi menjadi hasil persilangan yang seperti ini ya. Misalnya PP P besar H besar itu ada di nomor kotak berapa, kita cek. Dari 16 kotak hanya ada 1, yaitu kotak nomor 1. Berarti di sini isinya adalah kotak nomor 1. Apa fenotipnya P besar H besar, fenotipnya adalah pendek hitam. Nah, di sini nanti di sini ditulisnya adalah pendek hitam. Berapa jumlahnya? Hanya ada 1, gitu kan? Nah, ini akan terangkum dalam hasil persilangan identifikasinya di sempurna seperti ini. Nah, ini anak-anak bisa ngecek ya. Untuk yang P besar H besar ini ada di kotak nomor 1. Fenotipnya dilihat oleh mata kita adalah dia pendek hitam. Kemudian yang seperti ini P besar H kecil, ada nomor kotaknya, ada kotak nomor 2 dan kotak nomor 5. Fenotipnya pendek hitam. Jumlahnya ada 2. Ini 2 ya, karena nomor kotak 2 dan nomor kotak 5. Nah, kemudian yang ini, nah sekarang dicermati dulu. Nah, yang ini heterosigot sempurna ini anak-anak ya. Karena apa? Untuk ukuran bulu itu juga heterosigot, P besar dengan P kecil. Untuk warna juga heterosigot, H besar dan H kecil. Ternyata ada di nomor kotak 4, 7, 13 dan 10. Kita lihat ya. Kita cek sebentar. Nih, 4, 7, 10, 13. Gitu kan? Nah, berarti ada 4. Nah, anak-anak, ini kan semua pendek hitam ya. Berarti berapa jumlah pendek hitam semua? Kita tinggal jumlahkan di sini. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Ada 9. Ada 9 yang fenotipnya pendek hitam. Nah, sekarang berapa yang pendek coklat? Nih, ada 3. Berapa yang panjang hitam? Panjang hitam 1 dan 2, berarti ada 3. Berapa yang panjang coklat? Ada 1. Sehingga
bisa dituliskan seperti ini. Rasio fenotip F2 ada 4 ya, tadi ada 4 macam fenotip ya. Apa ini? Pendek hitam, pendek coklat, panjang hitam, panjang coklat. Berarti ada 4 fenotip. Maka kita bisa nuliskan di sini seperti ini. Bagaimana mengisinya? Pendek hitam tadi berapa? 9. Pendek coklat tadi berapa? 3. Pendek hitam panjang hitam berapa? 3. Panjang coklat berapa? 3. Jadi 9, 3, 3, 1. Gitu kan? Nah, pendek hitam, pendek dominan, hitam juga dominan. Pendek coklat, pendek dominan, coklat resesif. Panjang hitam, panjang resesif, hitam dominan. Panjang coklat, panjang resesif, coklat juga resesif. Oh, berarti kombinasi dominan-dominan 9, dominan resesif 3, resesif dominan 3, resesif-resesif 1. Nah, seperti ini. Silakan untuk dicermati. Tuh. Ya, yang perlu Ibu Soti tegaskan bahwa rasio atau perbandingan fenotip pada F2 adalah 9 pendek hitam berbanding 3 pendek coklat berbanding 3 panjang hitam berbanding 1 panjang coklat. Nah, secara umum kita bisa menyimpulkannya seperti ini. Kombinasi dominan-dominan ada 9, dominan resesif ada 3, resesif dominan 3, resesif-resesif 1. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana peluang yang ada dalam persilangan tersebut? Misalnya pertanyaan pertama, berapa peluang F1 adalah marmut berambut pendek hitam? F1 yang ditanyakan, bukan F2. Kita cek di bagian persilangan untuk melihat F1. Nah, F1, nih, kita lihat F1, semuanya pendek hitam dengan genotif P besar P kecil, H besar H kecil. Maka jawabannya adalah ya 100%. Berapa peluang F1 adalah marmut berambut pendek hitam? F1 berambut pendek hitam adalah 100%. Artinya semua F1 adalah marmut berambut pendek berwarna hitam. Nah, pertanyaan kedua, berapa peluang F2 adalah marmut berambut pendek warna hitam? F2 berambut pendek warna hitam. Kita lihat F2 berambut pendek warna hitam ada 9 dari 16, ya kan? 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 kan 16, seperti jumlah kotak yang ini tadi ya. Nah, jumlah kotak ini. Tuh. Maka jawabannya adalah 9/6. Nah, pertanyaan ketiga, berapa peluang F2 adalah marmut berambut pendek warna hitam heterozigot? F2 berambut pendek warna hitam tapi heterozigot. Berarti pendeknya heterozigot, hitamnya juga heterozigot. Oh, berarti marmut itu memiliki genotif H besar H kecil, P besar P kecil. Maka yang kita lihat adalah bagian persilangan ini. Kita bisa lihat di sini pendek hitam yang punya genotif ini kan ada 4 dari 16. Kita lihat di sini. Nah, 4 dari 16. Nah, ini ya. Atau 1/4 atau 25%. Ya. Sekarang berapa peluang F2 adalah marmut berambut pendek warna coklat? Marmut berambut pendek warna coklat. Kita cek di sini. Pendek coklat. Oh, 3 dari 16. Maka peluangnya adalah 3/16. Berapa peluang F2 adalah marmut berambut panjang warna coklat? Berambut panjang warna coklat. Kita bisa lihat berambut panjang warna coklat. Kita lihat di sini. Panjang coklat, oh 1 dari 16.
maka peluangnya adalah 1/16. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Yang keenam ya, bila F2 berjumlah 64, berapakah jumlah marmut yang berpeluang mempunyai rambut pendek warna coklat? Rambut pendek warna coklat, ini tadi kan 3/16 ya, maka 3/16 kali 64 atau 12 ekor. Artinya apa? Dari 64 F2, maka ada 12 ekor yang mempunyai peluang untuk memiliki rambut pendek warna coklat. Demikian anak-anak penjelasan kita untuk persilangan dihibrid dan monohibrid pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih, semoga anak-anak bisa memahaminya. Dan kalau anak-anak ternyata masih memiliki masalah, masih memiliki kesulitan, silakan bertanya di fitur forum Google Classroom. Bila masih dalam masa pembelajaran, artinya saat kita ada di bersama-sama belajar di Google Classroom, atau silakan bertanya melalui WA bila proses pembelajaran di Google Classroom itu sudah berakhir. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.